Isu kerenggangan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo terbantahkan. Nyatanya keduanya terlihat baik-baik saja di Rakernas PDI Perjuangan hari ini. Untuk membahas isu yang sedang berkembang mengenai apakah betul Megawati dan Jokowi renggang, sudah bersama kami Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo dan pengamat politik Hadi Praitno. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Abraham. Ya, saya ke Mas Arief coba dulu. Mas Arief, kelihatannya kita menyaksikan ada momen mesra antara Presiden Jokowi, kemudian juga bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan juga Bu Mega. Pak Jokowi sempat gandeng Bu Mega dan juga barengan tuh tadi gandengnya dengan Mas Ganjar Pranowo. Kira-kira bagaimana PDIP melihat keriuhan yang sempat terjadi tadi? Ya, saya kira seperti yang selalu kita sampaikan ya, bahwa memang tidak ada masalah ya apapun antara Ibu dengan Presiden, kemudian Presiden dengan Pak Ganjar. Selama ini selalu disampaikan oleh beberapa pihak bahwa ada kerenggangan, diisukan terjadi konflik ya dan sebagainya. Hari ini kita buktikan bahwa semua baik-baik saja. Dan kami selalu menyampaikan bahwa tidak ada masalah yang berarti di antara masing-masing dalam satu situasi di mana Bu Mega, Pak Presiden, Pak Ganjar. Mas Arief, ya kelihatannya terputus. Wajah yang solid hari ini. Ya, saya kira publik juga bisa menilai. Kira-kira dari gestur, dari ekspresinya. Ya. Mas Arief, Ya, intinya tidak ada masalah. Intinya tidak ada masalah ya, bisa dipastikan ya. Agak terputus-putus sedikit Mas Arief sambungannya, tapi saya ingin jelaskan kembali. Artinya ketika duduk berdampingan dengan Bu Mega dan ada Pak Ganjar juga di sana, termasuk jadi melihat stand-stand yang ada di Rakernas 4 PDI Perjuangan, ini menjawab tudingan publik selama ini. Berikut juga realitas-realitas politik yang terjadi belakangan ini, Mas Arief. Ya, saya kira tanpa harus dijelaskan kepada masyarakat. Jadi gambaran pertemuan hari ini dalam satu kegiatan yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan dalam bentuk yaitu kegiatannya adalah rapat kerja nasional keempat PDI Perjuangan, ya, dan ditampilkan sedemikian rupa dan saya kira masyarakat secara objektif bisa menilai bahwa baik-baik saja. Jadi kalau dulu Pak Jokowi terkenal menyatakan aku rapopo, nah, sekarang kami rapopo, ya, tidak ada masalah apa, ya, baik-baik saja. Mengenai dalam bidangnya, saya kira Pak Presiden cukup melegakan, ya. Mengenai pesan tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada Pak Ganjar Pranowo mengenai kedaulatan pangan, ini juga selaras dengan pidato Bu Mega yang juga menyoroti kedaulatan pangan ya, Mas Arief. Ya, saya kira jelas dan tegas ya. Bahkan Pak Presiden menggarisbawahi ya, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Presiden ya. Nanti Pak Ganjar dilantik segera untuk mengurus kedaulatan pangan kita ya, dan beliau juga dalam pidatonya menyampaikan bahwa itu adalah potensi masalah yang akan terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Ya, salah satunya disebabkan adalah konflik Ukraina-Rusia yang yang berkepanjangan, tidak terselesaikan sampai hari ini. Saya bergeser ke Bung Adi. Bung Adi, Anda sepakat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mas Arief? Saya ingin berkomentar dua hal, Mas Abraham. Pertama, ini mungkin pertama kalinya bagi PDIP, sekalipun jelang pemilu, tapi tidak bicara tentang politik elektoral, tapi bicara tentang sesuatu hal yang prinsip, sesuatu hal yang substansif terkait dengan bagaimana masa depan Indonesia, terutama menghadapi ketahanan pangan ya. Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri, bahkan Ganjar Pranowo saling bersahut-sahutan betapa ke depan salah satu tantangan terbesar kita adalah soal bagaimana pangan kita itu adalah menjadi persoalan yang cukup strategis dan yang mesti diseriusi oleh siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini. Menurut saya itu penting ya, karena kalau dari data-data yang disampaikan oleh Jokowi misalnya, begitu banyak negara-negara yang sudah menghentikan
ekspor mereka soal beras misalnya ke Indonesia, yang itu artinya ini tentu menjadi tantangan bahwa ke depan soal ketahanan pangan itu tidak bisa dibantah dan harus menjadi skala prioritas nasional ya. Yang kedua, memang momen Rakernas PDIP hari ini kan seakan-akan memang menyelesaikan semua spekulasi publik bahwa seakan-akan ada jarak antara Jokowi dengan Megawati, antara Jokowi dengan PDIP. Jadi per hari ini kemudian kita bisa saksikan betapa PDIP kemudian menunjukkan soliditasnya di depan publik, di depan halayak, bahwa mereka tidak seperti yang selama ini dipersepsikan oleh publik. Misalnya Jokowi dekat dengan salah satu figur tertentu, Jokowi mengendorsement salah satu capres tertentu. Bahkan kalau kita melihat IG-nya Mbak Puan, IG-nya Pak Ganjar Pranowo, sama-sama kompak. Mereka menyebut ketika ada foto Megawati, ada foto Jokowi, di situ ada Puan, di situ ada Ganjar, ada Prananda. Mereka disebut sebagai anak-anak biologis, ya, anak-anak ideologis maksud saya. Itu kan menegaskan bahwa sekeras apapun spekulasi di luar yang selalu berhembus kencang, tapi anak-anak ideologis ini tidak bisa dipisahkan oleh satu sama yang lainnya. Bagi saya, ini sudah tak ada lagi perdebatan-tebatan yang menurut saya membentur-benturkan ya, antara Pak Jokowi dengan Megawati, antara Jokowi dengan PDIP. Bagi saya ini adalah pemandangan yang cukup bagus bagi PDIP tentu saja menghadapi pemilu di 2024. Oke, mengenai realitas politik yang terjadi, kita nggak boleh menafikan juga bahwa putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi ketua umum PSI belakangan ini, dan ini dianggap publik masih menanti nih akan kemana nanti dukungan PSI, kesitulah kemudian nanti dukungan Presiden dan lain sebagainya. Apakah Anda melihat ini juga akan memantik hubungan keduanya antara Bu Mega dan Pak Jokowi, atau sesungguhnya baik-baik saja? Jadi bagi saya sebenarnya memang pertemuan hari ini antara Megawati dengan Jokowi, Mas Abraham, bagi saya mengakhiri semua spekulasi-spekulasi yang seakan-akan selalu menegasikan keduanya ini berjarak satu sama yang lainnya. Soal Kaisang yang PSI, saya sih melihat dari jauh tentu secara alamiah memang membuat teman-teman PDIP nggak nyaman dan nggak happy ya, karena di keluarga PDIP itu memang ada kecenderungan bahwa keluarga besar mereka berada dalam satu partai politik bersama, yaitu PDIP. Tapi saya menduga sekalipun Kaisang ada di PSI, in the end of the day-nya saya melihat rasa-rasanya PSI itu akan kembali ke rumah besar mereka bersama PDIP dan mengusung Ganjar Pranowo. Bisa dicek di semua calon presiden, bisa dicek di semua konsultan calon-calon presiden yang saya kira mereka juga pakai lembaga survei, bahwa basis konstituen basis konstituen PSI, bahwa basis konstituen yang memiliki irisan politik dengan PDIP yang cukup kuat itu adalah PSI dan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu saya selalu mengulang ketegasan ini. Kalau dilihat kecenderungan hati dan pikirannya, PSI itu memang lebih condong ke Ganjar Pranowo ketimbang yang lainnya. Betul demikian, Mas Arief, bahwa sesungguhnya kan dari Mbak Puan sendiri sudah memberikan ajakan ya secara langsung kepada Kaisang. Apakah kemudian realitas politik yang terjadi ini juga sebetulnya nggak ada artinya apa-apa bagi PDIP dan nggak berarti apa-apa antara hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega? Ya, saya kira itu tergantung perspektif ya. Tetapi yang disebut tokoh kunci di sini adalah Pak Presiden Jokowi. Ya, maka beliaulah yang menjadi faktor penting ya, strategis dalam kepolitikan nasional kita ya, tanpa menafikan yang lain. Nah, pertunjukan hari ini yang dipertontonkan di dalam Rakernas ya, setidaknya secara simbolik ya, ekspresi gestur yang ditampilkan menunjukkan bahwa kami ini solid ya, bahkan tidak hanya kita yang PDI Perjuangan dengan Pak Presiden, tetapi juga partai-partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan nampak solid juga. Bahkan Ibu Mega, Pak Ganjar, Pak Presiden dengan ketua umum partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan foto bersama, ada pancaran kebahagiaan ya di dalam kegiatan pembukaan Rakernas keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, oleh sebab itu menurut hemat saya ini soal bagaimana cara pandang saja. Tetapi saya kira secara objektif masyarakat kita akan menilai bahwa kita sedang baik-baik saja, bahkan kita sedang dalam kondisi yang solid ya, yang terkait
kesiapan kita untuk menghadapi pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi. Nah, itu dia, karena waktu semakin mendekat, apakah sesungguhnya dalam Rakernas keempat ini sudah ada nama yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Kami dengar kan sudah ada, tinggal mengumumkan saja. Apakah momennya juga akan segera diumumkan di momen ini nantinya, Mas Arief? Ya, di Rakernas sampai hari ini tidak ada pembicaraan apapun tentang calon wakil presiden, tetapi sekali lagi saya kira masyarakat juga tahu bahwa untuk PDI Perjuangan otoritas Bu Mega ya sebagai sentral gerakan kepartean, beliau memiliki prerogatif untuk menentukan capres sekaligus cawapres. Ya, kita juga tidak ngerti, siapa tahu dalam Rakernas ini juga akan diputuskan oleh Ibu ya, tetapi sejauh yang kami dapatkan di dalam Rakernas memang hanya membahas isu-isu strategis, ya memantapkan sekaligus mendetailkan strategi dan taktik pemenangan kita menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Dan saya kira itu yang menjadi pokok materi yang akan dibahas selama 3 hari dalam rapat kerja nasional keempat. Saya geser kembali ke Mas Adi. Apakah Anda melihat potensi kejutan nanti di Rakernas 4 PDI Perjuangan ini akan diumumkan nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, saya kira pasti ada elemen of surprise ya, karena elemen of surprise itu bukan hanya nama, Mas Raham. Mungkin soal waktu, soal tempat, dan tentu saja atas nama-nama yang juga akan dimunculkan. Kalau selama ini kan seakan-akan kita terpaku bahwa bakal calon presiden pendamping Ganjar itu rata-rata laki-laki, Mr. X. Tapi beberapa waktu yang lalu misalnya kita mendengar bagaimana Pak Hasto bilang bahwa sangat mungkin calon bakal presiden Ganjar Pranowo itu adalah Miss X. Itu sangat mungkin bahwa calon wakil presiden itu juga muncul dari kalangan tokoh perempuan. Disitulah muncul nama-nama yang saya kira cukup potensial. Maka belakangan ada nama Hovifah yang dikaitkan dengan itu gitu ya. Bagi saya itu adalah kejutan karena selama ini Mbak Hovifah nyaris sama sekali tidak pernah disebut sebagai sosok yang berpotensi dilirik, apalagi berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi ala kulihal bagi saya yang bisa memutuskan soal siapa pendamping capres Pak Ganjar Pranowo yang dinilai punya potensi memenangkan pertarungan untuk yang ketiga kalinya, tentu otoritasnya ada di Mbak Megawati, hasil diskusi, hasil komunikasi dengan ketua umum partai pengusung yang lainnya, Pak Haritanu, kemudian Pak Oso, dan Pak Mardiono tentu saja. Terima kasih sekali lagi waktu Anda Bapak-Bapak, Bung Adi Praitno dan Mas Arief Wibowo, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, sudah hadir memberikan keterangan kepada kami. Makasih Abraham, Bang Arief, sukses selalu Bang. Siap.